Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Haryati dari Prodi PGSD kelas RAC semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional atau disebut juga dengan Sisdiknas. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jadi, sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. Butir-butir berikut ini akan membahas kedua hal tersebut. Yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS. Yang pertama yaitu jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya itu formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Yang kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau disebut juga dengan PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan. Seperti contohnya yaitu kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Pendidikan luar sekolah sifatnya tidak formal, dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional. Modelnya sangat beragam. Dalam hubungan itu, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang fungsi utamanya menanamkan keyakinan agama, nilai budaya, dan moral, serta keterampilan praktis. Yang selanjutnya itu jenjang pendidikan.
Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 ayat 1 Bab 1 Pasal 1 ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar, diselenggarakan kelompok belajar yang disebut juga pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan kelompok sepermainan yang menjabatani anak antara kehidupan dalam keluarga dengan sekolah. Baik, yang pertama yaitu jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau disebut juga Sekolah Dasar Lanjutan Tingkat Atas atau Satuan Pendidikan yang Sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya yaitu jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kesenian. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi Tridharma. Pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan dan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya. Baik, selanjutnya yaitu program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan. Yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga dan busana, perhotelan,
kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang memandang kelainan fisik atau mental. Yang keempat yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintahan non-departemen. Yang kelima yaitu pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Makna tersebut tersirat di dalam arti kata dan deskripsi kurikulum yang diberikan oleh para ahli. Istilah kurikulum asal mulanya dari dunia olahraga. Pada zaman Yunani kuno, kurir dalam bahasa Yunani kuno berarti pelari dan kurere yang artinya tempat terpacu. Kurikulum kemudian diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Nana Sujana 1989. Berdasarkan arti yang terkandung di dalam rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan dianalogikan sebagai arena tempat peserta didik berlari untuk mencapai finish berupa ijazah, diploma, atau gelar. Zais 1976 yang dikutip oleh Muhammad An-Nashar dan Haji Nurtani 1992. Selanjutnya, deskripsi yang diberikan oleh beberapa penulis kurikulum diartikan sebagai seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir. Hayman 1973. Yang kedua, rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran. McDonald 1965. Yang ketiga, rencana untuk membelajarkan peserta didik. Taba 1962. Yang ketiga, pengalaman belajar. Krug dan Edward A 1956. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, kurikulum mengandung dua aspek, yaitu yang pertama aspek kesatuan nasional, yaitu yang memuat unsur-unsur penyatuan bangsa. Yang kedua, aspek lokal, yaitu yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik yang berupa unsur budaya, sosial maupun lingkungan alam, yang menghidupkan sifat kebinekaan dan merupakan kekayaan nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu yang pertama, terwujudnya bangsa yang cerdas. Yang kedua, manusia yang utuh, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berbudi pekerti. Yang keempat, terampil dan berpengalaman. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Yang ketujuh, bertanggung jawab pada kemasyarakatan.
dan kebangsaan. Jenis upaya pembaharuan pendidikan. Jenis upaya pembaharuan pendidikan ada 4, yaitu yang pertama pembaharuan landasan yuridis. Suatu pembaharuan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaharuan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaharuan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Yang kedua yaitu pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum ada 2 faktor pengendali yang menentukan arah pembaharuan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah, termasuk yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis yang mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga yaitu pembaharuan pada masa studi. Pembaharuan pada masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaharuan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Yang keempat yaitu pembaharuan tenaga kependidikan. Di samping pembaharuan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaharuan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Bab 7 Pasal 27 Ayat 1. Pembaharuan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaharuan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang komponen tidak ada artinya. Yang selanjutnya yaitu dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintahan, dan lain-lain. Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional yang sangat mempunyai misi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berlandaskan pada Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam semua ketetapan itu terlihat adanya kesinambungan yang mencakup program utama pembangunan pendidikan, yaitu yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Yang keempat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kelima, pembangunan kebudayaan. Yang keenam, pembinaan generasi muda. Keenam macam program pokok sebagai kebijakan pembangunan sistem pendidikan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945
yakni bahwa pembangunan pendidikan bermaksud mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta kesejahteraan umum dan dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Program pokok pembangunan pendidikan yang dinyatakan dalam GBHN tersebut juga memberi pedoman bagi upaya merealisasikan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, yakni bahwa tiap-tiap warga negara mendapatkan pengajaran. Yang kedua, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Yang ketiga, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hukum tertinggi dan organisasi kenegaraan yang memuat garis besar, dasar, dan tujuan negara. Sifatnya lestari dalam arti menjadi petunjuk untuk hidup bangsa dalam jangka waktu relatif panjang dan bahkan jika memungkinkan selama negara berdiri. Untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu diperlukan ketetapan-ketetapan yang lebih rendah, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Organik. Undang-undang organik adalah peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan aturan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan negara.